Forum ini sudah berlangsung sejak tahun 1971 dengan nama Forum Manajemen Eropa. Kemudian untuk memperluas jangkauan di tahun 1987 diubah menjadi Forum Ekonomi Dunia. Kegiatan utama selalu diadakan di bulan Januari di kota Davos, kota di lereng pegunungan Alpen Swiss, tempat orang kaya bermain ski di musim dingin. Namun penyelenggaraan forum akbar ini tidak kurang jumlah penentangnya. Mereka menuduh ada konspirasi besar untuk menguasai dunia. Bahkan menuduh pandemi COVID-19 adalah hasil konspirasi. Mereka juga menuduh program Forum Ekonomi Dunia akan menguasai pangan dan obat-obatan untuk penduduk di dunia. Yang pertama, tema yang diusung dalam Forum Ekonomi Dunia yang diadakan di Davos, Swiss adalah Cooperation in Fragmented World, kerjasama di dunia yang terfragmentasi. Tentu saja ini banyak mengacu pengaruh perang Ukraina-Rusia yang membuat dunia terpecah dan terkena dampaknya. Setidaknya 50 kepala negara dan pemerintahan dari gabungan negara G20 dan G7 akan hadir, serta 200 menteri kabinet dan 1.500 pemimpin bisnis. Secara keseluruhan, di 130 negara dari seluruh dunia akan diwakili pada forum ini. Seperti pada setiap pertemuan sebelumnya, masalah paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini akan didiskusikan oleh 2.700 pembicara yang diundang untuk merumuskan solusi potensial. Indonesia diwakili oleh Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu 3 menteri nanti akan mengisi sesi paparan di Pavilion Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM. 5 agenda utama Forum Ekonomi Dunia. 1. Krisis biaya hidup. Para pakar di Forum Ekonomi Dunia menggambarkan tahun 2023 sebagai tahun polikrisis. Tahun di mana semua masalah yang dihadapi umat manusia menjadi lebih terjalin, lebih merusak secara timbal balik dari sebelumnya, dan pada akhirnya lebih sulit untuk dipecahkan. Dalam jangka pendek, masalah-masalah ini diringkas menjadi satu tantangan utama, yaitu krisis biaya hidup. Tahun ini kemungkinan akan dibayangi oleh krisis biaya hidup yang telah diperburuk oleh banyak faktor, termasuk inflasi, kenaikan harga bahan bakar, dan kekurangan pangan. Untuk menghindari skenario terburuk, kepala pemerintahan dan gubernur bank sentral, banyak dari mereka yang akan menghadiri Davos tahun ini menghadapi dilema yang tak terelakkan, yaitu apakah akan membelanjakan lebih banyak uang bagi warganya untuk melindungi mereka dari biaya hidup yang menggigit, atau menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi yang pada gilirannya berisiko menimbulkan resesi global. Dua opsi kebijakan yang sama-sama sulit. Opsi pertama bisa mendorong ke inflasi tinggi, opsi kedua bisa menyebabkan resesi. 2. Perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Konflik yang sedang berlangsung tetap menjadi salah satu masalah paling mendesak yang dibahas tahun ini, karena implikasinya terhadap keamanan global, kebijakan pertahanan, kebutuhan energi, dan produksi pangan. Pertanyaannya, apakah Rusia hadir? Sudah 2 kali Rusia tidak hadir di forum ini yang didominasi oleh pihak Barat. 3. Krisis iklim. Kegagalan untuk memitigasi perubahan iklim digolongkan sebagai salah satu ancaman paling parah dalam jangka pendek, tetapi merupakan risiko global yang tampaknya paling tidak kita siapkan. Demikian tulis pakar Forum Ekonomi Dunia dalam laporan buku global, Laporan Risiko Global. Sementara isu iklim secara konsisten menjadi agenda Davos selama sekitar 1 dekade terakhir. Saat ini karena perang Ukraina-Rusia bisa dibilang telah diturunkan dari daftar prioritas. Salah satu topik besar seputar perubahan iklim tahun ini adalah proses dekarbonisasi industri dan transisi energi. Investasi dan peningkatan teknologi baru termasuk sumber bahan bakar yang lebih berkelanjutan adalah topik yang sangat menonjol dengan hidrogen hijau, clean hydrogen, yang menjadi kata kunci besar tahun ini. Sementara kita tahu negara maju dengan korporasinya yang memiliki teknologi dekarbonisasi itu. Kita di negara belum maju hanya menjadi konsumen teknologi dan diminta mematuhi regulasi pengelolaan lingkungan yang didikte oleh negara-negara maju. Ingat syarat emisi kendaraan bermotor? Lucunya, para delegasi itu datang dengan jet-jet pribadi,
Tercatat 1 dari 10 delegasi hadir dengan pesawat pribadi. 4. Krisis pangan yang semakin meningkat. Kerawanan pangan sebagian besar saling terkait dengan masalah global lainnya, terutama adalah karena perubahan iklim. Banyak lahan pertanian mengalami kebanjiran atau kekeringan ekstrim. Kemudian makin bertambahnya kepunahan keanekaragaman hayati, cuaca yang ekstrim, dan meningkatnya jumlah bencana alam telah berperan dalam meningkatnya kekurangan pangan. Dunia saat ini sedikitnya menghadapi 3 ancaman besar, yaitu kekurangan pangan, energi, dan pupuk. Para ahli telah memperingatkan bahwa lebih banyak orang akan menghadapi kelaparan pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena harga pangan terus melonjak, kelangkaan semakin parah, dan lebih banyak mata pencaharian yang hancur. 5. Revolusi industri keempat. Teknologi dan inovasi selalu menjadi bahasan pokok dari semua diskusi di Davos. Tahun ini khususnya pembicaraan berfokus pada apa yang disebut banyak orang sebagai revolusi industri keempat. Interkonektivitas yang meningkat serta kemajuan di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan komputasi kuantum membawa serta masalah pelik seputar tata kelola. Secara historis dan faktual, regulasi selalu lambat untuk mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi. Konsekuensi revolusi ke industri keempat memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara masing-masing. Masing-masing negara akan memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih berfokus pada kepentingan nasional untuk hal ini. Namun, dengan banyaknya krisis yang sekarang muncul sekaligus, iklim, perang, keamanan dunia maya, dan sebagainya, diperlukan pendekatan yang lebih global untuk membuka potensi inovasi guna membantu memecahkan tantangan terbesar yang sedang dihadapi bersama. Apa artinya ini? Pada tingkat dasar akan membutuhkan kerjasama yang lebih besar antara perusahaan dan pada tingkat yang lebih tinggi negara untuk membangun kepercayaan dan menerapkan perlindungan. Demikian tema dan agenda utama Forum Ekonomi Dunia di tahun 2023 ini. Selanjutnya, di bagian mana dari Forum Ekonomi Dunia yang ditentang oleh banyak pihak? Sebelum masuk ke 5 tuduhan konspirasi dari penentang Forum Ekonomi Dunia, kami urai dahulu substansi utama yang diserang, agar berimbang versi Forum Ekonomi Dunia dan versi penentangnya. Apa yang sebagai substansi yang diserang? Yaitu Great Reset. Ini adalah konsep substantif sekaligus ambisius dengan skala global yang meletakkan rencananya menjangkau ke seluruh dunia, ke seluruh pemerintah negara, dan ke pihak-pihak swasta serta publik. Konsep Great Reset yang dikampanyekan oleh Forum Ekonomi Dunia ini yang kerap menjadi titik sasaran serangan utama dari pihak-pihak yang menentang Forum Ekonomi Dunia. Lalu Great Reset itu apa? Kenapa banyak yang menentang? Kita kutip dulu landasan kenapa Great Reset perlu dilakukan. Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif Forum Ekonomi Dunia, berpendapat bahwa konsekuensi ekonomi jangka panjang dari pandemi akan memperburuk krisis iklim dan sosial yang telah berlangsung lama, dan membuat Great Reset, pengaturan ulang besar sistem sosial dan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak. Berikut saya kutip tulisannya. We must build entirely new foundation for our economic and social system. Kita harus membangun fondasi yang sama sekali baru untuk sistem ekonomi dan sosial kita. Jika kita ingin menciptakan dunia lebih sehat, lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Kedengarannya hal itu terlalu sulit dilaksanakan. Kesannya begitu ambisius membuat tatanan dunia baru, namun Klaus Schwab percaya hal itu dapat dilakukan terutama karena perubahan yang telah kita lihat sebagai respon terhadap COVID-19 yang telah memaksa kita untuk secara cepat dan radikal meninggalkan beberapa kebiasaan dalam gaya hidup kita yang dianggap penting sebelumnya. Menarik ya? Mari kita lanjutkan. Kalau kita terjemahkan Great besar, reset mengatur ulang dari awal. Bagaimana rencana aksinya? Untuk menjawab itu kita lanjutkan dengan uraian 3 pilar Great Reset dari Klaus Schwab. Pertama, steering the market towards fairer outcomes. Mengarahkan pasar menuju hasil yang lebih adil, yaitu mempertimbangkan risiko sosial dan lingkungan dari peluang-peluang yang ada. Dan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek. Kedua, memastikan bahwa investasi ditujukan untuk berbagi bersama, seperti kesetaraan dan keberlanjutan. Pilar ketiga atau yang terakhir, memanfaatkan inovasi revolusi industri keempat untuk mendukung kepentingan publik, terutama dengan mengatasi tantangan kesehatan dan sosial.
Itu adalah misi besar dari Forum Ekonomi Dunia, forum yang setiap tahunnya diadakan di Davos, Swiss. Selanjutnya kita masuk ke segmen 5, tuduhan konspirasi Forum Ekonomi Dunia. Tuduhan para penentang forum ini berputar pada teori konspirasi tentang misi dan rencana penguasaan dunia oleh pihak-pihak tertentu. Baik, kita mulai. 1. Great Reset. Great Reset adalah rencana elit global untuk mendirikan tatanan dunia komunis dengan menghapus kepemilikan pribadi. Saat menggunakan COVID-19 untuk mengatasi kelebihan populasi dan memperbudak apa yang tersisa dari umat manusia dengan vaksin. Ya. Jadi ada ketakutan bangkitnya komunis dalam bentuk lain, ada juga tuduhan bahwa COVID-19 merupakan rekayasa dan sekaligus isu vaksinasi. Jadi kita ingat dulu waktu terjadi pandemi COVID-19, di Indonesia juga ramai isu konspirasi, ada chip dimasukkan ke tubuh saat vaksin, dan sebagainya, dan lain-lainnya. Jadi bukan barang baru tuduhan ini. Atau isu Indonesia malah bersumber dari tuduhan ini. Tapi sebenarnya tuduhan ini cukup membingungkan. Great Reset sebenarnya untuk membentuk tatanan komunis atau kapitalisme global, karena kedua hal itu kan berlawanan. Lanjut. 2. Stakeholder capitalism, kapitalisme pemangku kepentingan. Sebuah konsep yang telah dikampanyekan oleh Ketua Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, selama beberapa dekade dan menjadi inti dari Great Reset yang dilaunching Juni tahun 2020. Idenya adalah bahwa kapitalisme global harus diubah sehingga perusahaan tidak lagi hanya fokus melayani pemegang saham, tetapi menjadi pemelihara masyarakat dengan menciptakan nilai bagi pelanggan, pemasok, karyawan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam praktiknya, Forum Ekonomi Dunia melihat stakeholder capitalism harus dilakukan melalui serangkaian kemitraan multi-stakeholder, kemitraan pemangku kepentingan, banyak pemangku kepentingan yang menyatukan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil di semua bidang tata kelola global. Dalam visi Forum Ekonomi Dunia, suara pemerintah akan menjadi satu di antara banyak suara, tanpa selalu menjadi wasit terakhir. Jadi pemerintah hanya akan menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam model tata kelola global multi pemangku kepentingan, multi stakeholder. Kemudian dari mana sebenarnya rencana Great Reset tersebut berasal? Sumbernya adalah Global Redesign Initiative, disusun oleh Forum Ekonomi Dunia setelah krisis ekonomi tahun 2008. Prakarsa ini berisi laporan setebal 600 halaman tentang transformasi pemerintahan global. Harris Glickman, peneliti senior di University of Massachusetts, mengabarkan laporan tersebut sebagai proposal paling komprehensif untuk mendesain ulang pemerintahan global sejak perumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Dunia Kedua. Kemudian lebih jauh, konsep multi-stakeholder dianggap berbahaya. Berikut uraiannya. 3. Kemitraan multi-stakeholder. Kemitraan multi-stakeholder adalah kemitraan publik swasta di panggung global. Siapa pemangku kepentingan multi-stakeholder non-pemerintah tersebut? Dalam model tata kelola global multi-stakeholder, korporasi atau perusahaan besar atau the big company dipromosikan dipromosikan menjadi pemangku kepentingan resmi dalam pengambilan keputusan global. Sementara pemerintah diturunkan menjadi salah satu dari banyak pemangku kepentingan. Ringkasnya, sektor swasta yang diwakili korporasi menjadi pengambil keputusan global utama dan pemerintah menjadi lapis kedua dalam pengambilan keputusan itu. 4. Menguasai persatuan bangsa-bangsa. Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa. Forum Ekonomi Dunia melalui konsep multi-stakeholder akan menggantikan konsep multilateralisme atau kerjasama antar negara yang selama ini dilakukan di PBB, di Dewan Persatuan Bangsa-Bangsa. Dalam multilateralisme, setiap negara punya hak pilih yang relatif sama. Memang ada hak veto dari negara-negara pendiri pertama, tapi setidaknya setiap negara terwakili dengan cukup adil. Untuk mencapai misinya, Forum Ekonomi Dunia menargetkan PBB sebagai sasaran. Demikian tuduhan dari para penentang Forum Ekonomi Dunia. 5. Ekosistem multi-stakeholder. Bila PBB telah berhasil dikuasai, maka tinggal menunggu waktu ekosistem multi-stakeholder akan bersemi dan merebak di mana-mana. Forum Ekonomi Dunia dituduh memiliki agenda mau mengganti peran PBB yang merupakan forum antar pemerintahan negara di dunia, yang nantinya akan diganti menjadi forum para pengusaha sebagai pemeran utama dan pemerintah hanya sebagai bagian dari lapis kedua saja.
Institusi sistem multilateral seperti PBB sering dituduh tidak efektif, terlalu birokratis, dan condong ke negara-negara yang paling kuat. Alih-alih mereformasi sistem multilateral untuk memperkuat demokrasi, visi Forum Ekonomi Dunia tentang tata kelola multi-stakeholder akan menghapus demokrasi dengan mengesampingkan pemerintah dan menempatkan stakeholder yang tidak dipilih, maksudnya perusahaan-perusahaan multinasional, saat PBB mengambil suatu keputusan global. Pihak swasta akan mengatur dunia dengan keputusan-keputusan globalnya melalui sidang-sidang PBB, sedang pemerintah negara-negara hanya menjadi lapis kedua dalam pengambilan keputusan. Maka mereka, perusahaan-perusahaan besar itu akan memiliki akses serta kebijakan yang berimplikasi ke dunia nyata dengan cara mengatur sistem pangan dunia, kemudian mengatur seberapa besar teknologi, dan kemudian bagaimana vaksin dan obat-obatan kita didistribusikan. Benar atau tidak, saya serahkan ke pemirsa kebenaran tuduhan ini. Silakan komen ya. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.